Anak-anak, kata itu selalu muncul hampir setiap kali Presiden Prabowo berpidato. Anak-anak telah menjadi top of mind atau pemikiran utama Presiden Prabowo. Karena bagi Prabowo, anak-anaklah yang kelak akan menjadi pemimpin dan pengelola negeri ini. Itu sebabnya Prabowo selalu berpikir dan bekerja keras untuk mempersiapkan anak-anak sejak dini, mulai dari asupan makanan, pelayanan kesehatan, hingga kualitas pendidikannya. Pemikiran utamanya yang berfokus pada anak-anak menandakan bahwa Prabowo tidak hanya memikirkan masa kini. Prabowo tidak hanya memikirkan capaian yang harus diraihnya selama masa bakti kepresidenannya yang hanya berlangsung 5 tahun, tetapi lebih jauh dari itu, bahkan jauh melampaui usianya sendiri. Yang Prabowo pikirkan selain membangun Indonesia sekarang adalah juga mempersiapkan masa depan Indonesia hingga puluhan tahun yang akan datang, saat penduduk Indonesia yang sekarang disebut anak-anak telah tumbuh dan berkembang menjadi orang-orang dewasa yang diharapkan berada dalam keadaan sehat dan kuat serta cerdas dan berwawasan luas. Sebab di tangan merekalah negeri yang besar dan amat luas serta majemuk ini harus terus terpelihara kedaulatannya serta persatuan dan kesatuannya. Prabowo tidak ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lemah, karena bangsa yang lemah akan mudah dijajah dan dipermainkan bangsa lain. Untuk itu, Prabowo merasa berkewajiban mempersiapkan anak-anak dari segala lapisan masyarakat agar bisa tumbuh menjadi generasi yang kuat, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju yang disegani dunia. Berbagai studi menunjukkan kata anak-anak dan sekolah merupakan kata-kata azimat yang sering diucapkan Prabowo dalam berbagai pidatonya sejak ia dilantik menjadi presiden. Menurut Pusat Studi Hukum Konstitusi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, kata anak dan sekolah termasuk 10 kata yang sering diucapkan Presiden Prabowo. Bahkan menurut akun Data Indonesia, kata anak berada di posisi 5 besar yang paling sering disebut Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan. Data ini diungkap kembali oleh Hariko Wibawa Satria, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, melalui unggahan akun Instagramnya. Jika kita perhatikan lebih jauh, kata anak-anak yang sering diucapkan Presiden Prabowo bahkan telah melampaui batas-batas negara. Ketika berbicara tentang situasi Gaza Palestina di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, berkali-kali Prabowo mengingatkan para pemimpin dunia bahwa kebrutalan Israel telah mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan anak-anak Palestina. Banyak anak-anak yang terluka, kelaparan, dan sakit, hingga meninggal dunia akibat kekejaman Israel. Di sidang umum PBB ke-80, Presiden Prabowo mengatakan dengan tegas, anak-anak kita sedang memperhatikan. Mereka belajar kepemimpinan bukan dari buku pelajaran, melainkan dari keputusan-keputusan kita. Ucapan Prabowo ini lagi-lagi ditujukan kepada para pemimpin dunia. Dengan kata lain, anak-anak yang ada dalam pikiran utama Prabowo tidak terbatas pada anak-anak Indonesia saja, tetapi juga anak-anak dunia. Dan soal anak-anak ini, Prabowo tidak hanya sebatas bicara. Sebagian besar program prioritas Presiden Prabowo berfokus pada anak-anak dan masa depan pendidikannya, mulai dari cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, revitalisasi sekolah dan madrasah, hingga digitalisasi pembelajaran di sekolah-sekolah. Semua itu dilakukan Prabowo untuk anak-anak. Tidakkah Anda terharu ketika menyaksikan sejumlah besar anak-anak dari keluarga miskin yang tidak mampu melanjutkan sekolah kini bisa tertawa gembira karena Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahannya telah membawa mereka ke sekolah rakyat. Di sekolah-sekolah rakyat ini, anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya, di bawah bimbingan para guru yang telah disaring dan teruji. Anak-anak ini tinggal di asrama, mendapatkan asupan makanan bergizi, pelayanan kesehatan yang memadai, serta kamar dan tempat tidur yang rapi dan bersih. Semuanya mereka peroleh secara gratis. Bahkan para orang tuanya pun mendapat santunan dan tempat tinggal yang layak. Anak-anak ini sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo. Beberapa di antaranya menulis surat khusus yang ditujukan kepada Presiden untuk mengungkapkan terima kasihnya karena telah diangkat dari keterpurukan dan ketidakmampuan orang tua mereka membiayai sekolah. Tidakkah Anda merasa terharu ketika Presiden Prabowo selalu menyempatkan diri menghampiri anak-anak di tengah berbagai acara resminya, hanya untuk menyapa dan memberikan semangat kepada anak-anak?
Atau seperti yang dilakukannya ketika meninjau salah satu sekolah rakyat, Prabowo ikut belajar bersama anak-anak. Anak-anak selalu mengerumuni Prabowo, presiden yang mereka cintai, dimanapun mereka berjumpa dengan kepala negara. Rasa cinta dan kasih Prabowo kepada anak-anak tidak bertepuk sebelah tangan, karena anak-anak itu juga mencintai Prabowo. Prabowo sering terlihat berusaha menahan haru, tak kalah berada di tengah anak-anak. Dan Prabowo juga menghormati para guru yang mendidik dan membimbing mereka. Hal ini terlihat ketika Prabowo dikerumuni ratusan anak-anak sekolah dasar di Sumedang. Mereka membawa spidol dan meminta presiden membubuhkan tanda tangan di topi dan baju seragam mereka. Tetapi apa kata Prabowo? Jangan, nanti gurumu marah. Tidak boleh ada tanda tangan di topi dan baju. Ucapan bernada penolakan ini menandakan bahwa Prabowo menghormati para guru yang telah mendidik dan mendisiplinkan anak-anak. Yang dicari Prabowo bukan popularitas, sehingga ia merasa tidak perlu membubuhkan tanda tangan di topi dan baju seragam sekolah. Meskipun anak-anak itu membutuhkan kenangan berupa tanda tangan sang presiden, Prabowo lebih suka membuat program-program prioritas yang lebih berhasil guna bagi anak-anak untuk mengamankan masa depan mereka. Untuk anak-anak pula, Presiden Prabowo menyelenggarakan program makan bergizi gratis atau MBG, program untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, mulai dari balita hingga usia sekolah di berbagai tingkatan, bahkan termasuk ibu-ibu hamil dan menyusui. Sampai saat ini, sedikitnya sudah ada sekitar 25 juta penerima manfaat MBG di berbagai daerah, serta membuka sekitar 278.000 lapangan kerja baru. Memang sangat disayangkan, penyelenggaraan MBG di beberapa tempat diwarnai berbagai kasus keracunan yang membuat efektivitas program ini dipertanyakan. Pemerintah, diwakili Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, telah meminta maaf kepada masyarakat atas terjadinya kasus-kasus keracunan tersebut dan berjanji akan memperbaiki pelayanan program MBG. Pemerintah saat ini sedang fokus menginvestigasi seluruh kasus keracunan di sejumlah dapur MBG dengan sangat teliti. Kasus-kasus keracunan yang membuat citra MBG memburuk tentunya bisa diperbaiki selama masih ada itikat baik dari para pengelola program ini. Tetapi untuk menghentikan sama sekali program MBG bukanlah pemikiran yang bijak, sebab tak sedikit anggota masyarakat yang merasa tertolong dengan adanya program makan bergizi gratis, sehingga tidak pantas persoalan MBG ini dipolitisasi. Perhatian Presiden Prabowo kepada anak-anak tidak akan berkurang meskipun menghadapi banyak tantangan, termasuk tantangan dari kelompok orang yang selalu nyinyir terhadap kebijakan-kebijakan Prabowo, sebagus apapun kebijakan itu. Mengenai masa depan anak-anak Indonesia, setidaknya ada 3 hal yang sedang diperjuangkan Presiden Prabowo. Pertama, anak-anak Indonesia harus sehat dengan angka harapan hidup di atas angka rata-rata dunia. Kedua, anak-anak Indonesia harus pintar dengan skor PISA di atas rata-rata negara maju. Dan yang ketiga, anak-anak Indonesia harus sejahtera, memiliki pendapatan tinggi, sehingga mampu bersaing dengan anak-anak dari negara lain. Itulah muara dari semua perjuangan Prabowo untuk seluruh anak-anak Indonesia dengan target menuju Indonesia Emas 2045. Sebuah perjuangan panjang yang penuh tantangan dan membutuhkan dukungan semua pihak. Anak-anak adalah investasi masa depan bangsa dan negara, dan kecintaan Presiden Prabowo terhadap anak-anak tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Men of our time.